Kita kembali berjumpa dalam acara Krida Bagi Negeri bersama saya, Penentar Selaros. Sebagaimana percakapan kita, ini sebuah acara yang merupakan hasil kerjasama antara YKB dengan Ukrida, Universitas Krida Wacana. Ukrida adalah sebuah kampus yang tepat bagi Anda, orang-orang muda, untuk menyiapkan masa depan, dan bagi orang tua jangan ragu-ragu untuk mengirim putra-putri Anda untuk menempuh pendidikan di Ukrida sebagai sarana untuk mempersiapkan masa depan bagi anak-anak yang Tuhan berikan dalam keluarga Anda. Acara ini akan mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tentu dilihat dari berbagai macam perspektif keilmuan, seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja juga dari perspektif iman Kristiani. Dan topik kita kali ini berkaitan dengan dunia kesehatan. Kita bicara mengenai bahagia bersama lansia. Bahagia bersama lansia. Dan untuk itu telah datang studio narasumber kita, Ibu Ernawati, Sarjana Keperawatan, Master of Nursing. Selamat datang, Bu Erna. Selamat. Terima kasih, Pak, untuk undangannya, Pak. Apa kabar, Bu? Baik. Ibu tadi berangkat dari rumah, dari mana nih, Bu? Dari Ciledug, Pak. Dari Ciledug, ya. Tapi cukup dekat dari sini ya, dari Ciledug ya, cukup dekat. Oke. Ibu Erna pengajar ya di Akademi Keperawatan. Program studi Diploma 3. Keperawatan. Saya dengar sedang mempersiapkan program S1 ya, Bu? Betul, Pak. Jadi sampai nanti profesi begitu ya? Ya, betul. Jadi Ukrida menyiapkan program bukan hanya gelar akademiknya, betul, tapi sampai pada profesi. Iya. Oke. Doakan ya, Pak. Sebentar. Pasti. Jadi Anda yang berminat di bidang keperawatan boleh ya. Mulai tahun akademik bulan apa sih, Bu, penerimaannya? Penerimaan kalau yang S1, Pak, ya kemungkinan tahun depan. Tahun depan. Ya. Kalau yang D3 ini? D3 ini semester baru bulan Maret, tapi kita sudah mulai menerima mahasiswa untuk di tahun depan. Oh, jadi sekarang boleh mulai mendaftar ya? Oke. Baik. Bu Erna, kita bicara mengenai lansia, usia warga berusia lanjut ya, Bu, lanjut usia. Supaya jelas bagi kita siapa sih yang dikategorikan masuk dalam lansia, karena kan PBB mengatakan usia 70 masih anak muda katanya. Jadi siapa yang kita sebut dengan lansia sebenarnya? Iya. Karena kita di Indonesia, kita ikut Indonesia aja. Kalau di undang-undang pemerintah sendiri, usia 60 tahun sudah masuk ke lansia. 60 tahun? Iya. Okay. Jadi memang ada pembagiannya sih. Ada lansia yang muda, gitu. Kemudian ada yang middle old. Kemudian ada very old. Nah, yang dikategorikan muda ya 60 sampai 69. Lalu 70 sampai 79 itu yang middle. Yang 80 ke atas itu very old. Jadi yang 60 tahun jangan ingat lanjutnya, ingat mudanya. Iya, Pak, betul. Ingat mudanya. Ya. Iya. Jadi mulai masuk dalam usia muda ketika 60 tahun. Iya, betul. Jadi itu dari perspektif usia ya, Bu ya. Iya. Nah, apa yang menjadi sebutlah penanda dari penanda khas lah. Kalau dibedakan dengan orang dewasa ya. Apa sih penanda khas dari para lansia ini? Ya, kalau lansia sendiri itu ada perubahan ya, Pak. Okay. Kalau kita melihat dari segi fisik berubah, lalu dari segi psikis, ada yang berubah, gitu ya. Tapi tergantung lansianya ya. Okay. Lalu kemudian dari segi sosial, itu udah pasti berubah. Gitu. Dari segi fisik misalkan ada penurunan fungsi, kemudian penurunan struktur tubuhnya, misalkan yang tadinya mungkin tegap, dia jadi tingginya menurun, agak membungkuk, terutama untuk yang osteoporosis itu biasanya kelihatan lebih membungkuk gitu ya. Nah, kemudian juga mulai ada keluhan fisik, misalkan di lutut. Wah, saya udah mulai ngerasa tuh, Bu. Gitu ya, Pak ya. Tapi banyak anak muda juga udah mulai kok. Nah, terus lagi ada masalah, biasanya muncul penyakit kronik. Bisa 2 sampai 3, bahkan ada yang 5, Pak. Gitu, 5 penyakit kronik ada di dalam lansia gitu. Nah, itu secara fisik. Lalu secara psikis, sebenarnya lansia berubah banyak yang, jadi kepribadiannya sih sebenarnya nggak berubah, Pak. Kan ada yang bilang katanya lansia jadi kayak anak-anak. Itu nggak benar. Itu asumsi yang keliru ya. Keliru, dan itu memang
biasanya karena ada faktor lain, misalkan demensia. Nah, itu biasanya mereka seperti anak-anak. Kalau yang normal, itu mereka justru lebih matur ya, lebih matang, tenang gitu ya. Itu yang seperti itu sih, kepribadiannya lebih matang. Jadi keliru ya kalau ada orang yang berceramah atau para pendeta khotbah kepada lansia, Opa Oma. Keliru ya Bu, karena dianggap seperti anak-anak kan. Iya. Mereka merasa tersinggung malah. Betul. Ya. Dan waktu itu saya pernah punya pengalaman ada mahasiswa Eropa datang ke Panti Werda, di mana saya juga bawa mahasiswa saya gitu ya. Di situ mereka melihat kok lansia diperlakukan seperti itu, lagu-lagunya kok seperti dia anak jadi kecil. objek gitu, bukannya iya. Jadi mereka seperti kayak anak kecil, bukan seperti itu, nggak ada dignity-nya, itu nggak ada martabat. Itu pandangan orang Eropa ketika datang. Nah itu, jadi sebenarnya secara keilmuan salah kalau dibilang lansia itu jadi kayak anak-anak. Jadi ini penting ya, jadi bagi kita semua, baik kita yang di rumah, apalagi kita yang berurusan banyak dengan para lansia di gereja misalnya, jangan perlakukan para lansia seperti anak-anak. Mereka bukan kembali kepada anak, mereka semakin mature malah tadi kata Bu Erna ya. Iya betul. Nah ketika mungkin ada lansia di rumah kita udah mulai seperti anak-anak, nangis, perubahan kepribadian, itu perlu diperiksa Pak. Ada faktor tertentu yang menyebabkan, karena mestinya nggak begitu. Mestinya nggak begitu. Gitu. Lalu kemudian itu dari segi psikis, kepribadian, ya mungkin ada lansia yang depresi, karena dia udah mulai terisolasi dari lingkungan. Atau diisolasi bisa jadi sama keluarganya, nggak boleh kemana-mana, apalagi nih Omikron gitu ya, Corona. Nah, jadi di rumah saja. Padahal sebenarnya mereka mau lebih aktif, mungkin ke gereja. Ya udah, yang penting pakai masker, prokes yang baik, mau ke gereja. Itu menurut perbincangan saya dengan beberapa lansia gitu. Mereka nggak takut sebenarnya. Cuman mungkin karena ada larangan dari orang tua, anak-anak, bahkan dari gereja sendiri yang membatasi. Nah itu jadi dilema buat mereka. Nah kemudian juga kalau misalkan ada lansia yang depresi, itu nggak semua lansia gitu. Nah depresinya bisa karena ya itu banyak faktor. Jadi kalau ia depresi sebenarnya sama seperti orang yang dewasa atau anak muda juga mengalami depresi kan? Iya. Bukan karena faktor usianya. Bukan Pak. Iya itu sama sekali nggak benar gitu ya. Nah itu secara psikis harusnya tidak ada perubahan, kepribadian tidak ada perubahan, bahkan lebih matur. Lalu kemudian sosial. Nah ini sosial yang memang banyak berubah. Berubahnya bisa karena kondisi, misalkan yang tadinya dia suka traveling atau suka aktif di gereja, tapi lututnya sakit. Nah itu, lututnya sakit, kemudian mengharapkan anak mungkin mengantar. Anaknya sibuk gitu. Nah seperti itu. Dan juga bisa jadi untuk sampai ke satu tempat kan butuh transportasi. Nah ini masalah sosial ekonomi sih. Misalkan dia nggak punya tabungan, nggak punya istilahnya uang untuk istilahnya pesen online, taksi online untuk mengantar mereka ke gereja, jadi mereka di rumah saja. Karena di negeri kita sebenarnya transportasi umum itu belum memfasilitasi kaum lansia sebenarnya ya. Iya, transportasinya tidak friendly buat mereka gitu. Bahkan kalau misalkan kalau kita lihat Transjakarta sebenarnya kan sudah ada kursi prioritas gitu ya di Transjakarta atau mungkin di kereta. Tapi untuk menuju kursi prioritas itu panjang banget jalannya gitu ya. Dari pintunya ya. Iya gitu, dan itu nggak friendly gitu ya. Jadi memang kalau kita bedakan, saya bukannya berupaya untuk membandingkan dengan yang lebih maju ya Pak. Cuman memang kalau lansia, contohnya kalau di luar negeri, itu mereka lebih independen, lebih percaya diri, kemana-mana sendiri, nggak perlu dibantuin, nggak usah ditemenin sama keluarga. Memang fasilitasnya gitu, sampai bisnya pun itu mereka bisa naik gitu ya. Sendiri. Nah kalau kita kan naik bisnya agak tinggi gitu ya. Nah itu sih banyak faktor Pak. Jadi memang lansia di Indonesia. Kalau perkembangan kognitif atau kemampuan berpikirnya gimana Bu? Perkembangan kognitif ya memang kemampuan berpikirnya harusnya nggak berubah kalau nggak ada demensia. Ya, kalau misalkan ada agak loading lama gitu ya. Lola ya. Itu wajar Pak gitu. Jadi nggak dianggap sebagai satu kepikunan sebenarnya. Jadi misalkan mengingat sesuatu, ingatnya mungkin berapa menit lagi.
tapi masih bisa ingat. Nah itu masih oke sebenarnya gitu. Jadi kita nggak bisa juga mengharapkan lansia sama seperti kita gitu. Karena sebenarnya kayak otak itu ketika umur 25 tahun aja nggak lansia, itu sel-sel otaknya berkurang. Dari 25 tahun? Dari 25 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau sampai usia 70 tahun, berapa sel yang berkurang gitu. Jadi ya begitu kondisinya gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan sama seperti orang dewasa ya, atau bahkan lagi anak remaja, tapi itulah normalnya dia gitu. Selama dia nggak kayak anak kecil gitu ya. Saya kenal beberapa lansia, ada sekarang udah almarhum misalnya, sampai usia 90 tahun masih main golf, oke, dan masih bisa memimpin pertemuan-pertemuan dengan kita nih yang lebih muda dan masih sangat berkritis. Ada juga ibu-ibu 70 tahun lah begitu lebih, masih sangat kritis dan masih aktif menulis. Ini lansia seperti ini tadi yang 70 sama yang 90 tahun tadi yang masih bisa memimpin rapat-rapat yang ruwet-ruwet itu, ini pengecualian atau memang normalnya sepertinya seperti itu gitu, Bu? Sebenarnya banyak faktor ya, Pak. Kalau lansia itu kan tergantung waktu mudanya dia. Jadi pada saat lansia adalah akumulasi dari proses yang dialamin waktu muda, bahkan dari masa mulai dari kandungan sih sebenarnya. Nah sekarang misalkan sel-sel otak itu mulai dibentuk kan pada 1000 hari pertama itu mulai konsepsi udah mulai itu. Nah itu kayak tabungan ya, tabungan. Nah kemudian terus ini dirusak nggak nih sama pola hidup kita? Misalkan pola hidup yang nggak sehat, minum gula kebanyakan. Kalau kita dulu minum kopi segini cukup ya Pak. Sekarang mungkin ada large gitu kan. Ada yang mau yang medium atau yang large. Kalau udah dapat diskon 1000 aja kita udah mau langsung yang large. Rugi. Iya. Jadi akhirnya tuh ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit gula, kemudian penyakit stroke ya, atau belum sampai terjadi sumbatan pun, tapi ada gangguan aliran darah ke otak. Itu yang membuat. Nah itu banyak yang sebenarnya bisa jadi lansia yang seperti apa tuh? Juga tergantung waktu mudanya. Bagaimana bisa jaga kesehatan, kemudian peredaran darahnya baik sampai ke suplai ke otaknya baik, suplai ke ginjalnya baik gitu ya. Jadi fungsi ginjal, fungsi otak, fungsi jantungnya baik. Nah kalau misalnya suka makannya gorengan, misalnya, terus itu akhirnya mulai tuh makanan kecintaan orang Indonesia, Bu. Iya itu Pak, kita nggak bisa lepas sepertinya. Nah tapi harusnya diimbangin sama olahraga ya. Kalau misalkan nggak diimbangin ya akhirnya numpuk di pembuluh darah. Kalau udah menumpuk pembuluh darah yang tadinya harusnya mungkin lebarnya sekian jadi mengecil, akhirnya aliran darahnya jadi ya kan ke seluruh tubuh. Nah akhirnya organ-organ itu tidak tersuplai dengan baik gitu ya. Nah itu yang akhirnya bisa membuat nanti nggak usah nunggu lansia, banyak yang sakit kok sekarang. Bahkan saya lihat lansia sekarang banyak yang sehat juga. Iya. Gitu. Jadi artinya sebenarnya pertama-tama siapa lansia, seperti apa dia tampil, bagaimana kesehatannya, kemampuan berpikirnya, keadaan psikologisnya bergantung banyak pada bagaimana ia melewati masa mudanya begitu. Betul, ya Bu. Ini kabar buat kita yang bukan buat kita sih, buat Anda lah yang masih muda. Iya. Kalau saya udah menjelang soalnya kelantian Ibu. Karena Pak sebenarnya fungsi-fungsi organ itu misalkan ya tadi saya bilang kan otak mulai menurun di usia 25 tahun. Sel-selnya berkurang dikit-dikit. Nah kalau tabungannya nggak bagus, makannya tidak baik tuh, kacang-kacangan nggak baik waktu ibunya hamil. Nah itu kan jadi tabungannya, kalau saya bilang tuh tabungannya nggak banyak, berkurangnya ini normal sebenarnya. Tapi karena tabungannya nggak bagus, akhirnya jadi tidak baik. Kemudian kepadatan tulang itu terbentuknya sampai usia sekitar 20-an juga Pak. Jadi ya 25 tahun ke bawah sangat menentukan. Iya, ya anggaplah 30 tahun lah ya. Karena tulang ya sekitar 30 bisa padat gitu. Jadi kalau saya udah terlambat ya kayak gitu. Jadi kalau mau minum susu yang banyak ya sebenarnya lebih kepada maintenance ya. Karena kan misalkan kalsium dibutuhkan di dalam darah. Karena kalsium kan bukan untuk kesehatan tulang saja, pembekuan darah gitu ya. Jadi istilahnya ketika kadar di darah kurang,
Nah, sinyalnya otak bilang, ih kurang nih, nanti bahaya. Ambil dari cadangannya di tulang. Akhirnya diambil dari tulang, akhirnya keropos tulangnya. Ya? Gitu. Jadi memang sebenarnya mau jadi lansia seperti apa ya tergantung mudanya ya. Gitu. Nah, ini sangat menarik ya, para sahabat DKB. Ada banyak salah paham ya, bahwa kalau tua itu seperti anak-anak, kalau tua memang udah begitu, padahal sebenarnya sampai lansia itu kita bisa tetap dalam tanda kutip memang ada penurunan, tapi masih tetap bisa berpikir jernih, masih bisa malah semakin mature sebenarnya dalam mengambil keputusan. Nah, tapi tetap kan ada persoalannya. Persoalan dan pergumulan apa saja yang akan dialami seseorang ketika masuk usia lanjut setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Aris Los dalam acara Krida Bagimu Negeri. Kita sedang berbincang tentang bahagia bersama lansia bersama narasumber kita Ibu Ernawati dari Ukrida. Kita lanjut ya Bu ya. Tadi di ujung segmen yang pertama saya menunda pertanyaan untuk Ibu respons. Itu bagaimana atau persoalan dan pergumulan apa saja sih sebenarnya yang akan dialami seorang ketika ia masuk usia lanjut Bu? Iya. Jadi ketika masuk usia lanjut banyak juga yang nggak siap ya Pak. Karena nggak tahu persiapannya apa. Kemudian mau nggak mau mereka harus masuk ke situ. Nah, jadi banyak yang nggak siap kalau ada perubahan fisik itu ya. Misalkan contoh yang tadinya mungkin terlihat cantik ya, tiba-tiba ada kerutan-kerutan. Kan bisa ditarik Bu. Iya, kalau punya uang Pak. Oh iya, kalau punya uang. Kalau nggak punya uang itu jadi masalah ternyata ya, menurut literatur literatur yang saya baca gitu. Makanya emang orang berlomba-lomba untuk forever young. Salah satunya itu nggak mau terlihat jelek. Oke, dari fisik ya. Dari tidak fisik. siap mengalami penurunan daya tarik begitu. Iya, betul. Kemudian juga yang paling banyak bermasalah memang kan masalah tulang dan persendian. Dan itu eksesnya cukup besar Pak. Kalau misalkan tadi masalah cantik doang, tapi saya nggak terlalu cantik tapi masih bisa ketutup make up, masih ini ya. Tapi kalau misalkan saya mungkin punya uang misal, tapi saya nggak bisa kemana-mana gara-gara lutut saya sakit gitu ya. Kemudian juga ditambah lagi mungkin ada masalah jantung. Nah, itu kan jadi cepet lelah. Mungkin berapa meter jalan, bahkan nggak usah jalan keluar jauh gitu ya. Ke kamar mandi aja banyak yang udah kelelahan. Makanya lansia banyak yang akhirnya lebih memilih di rumah saja gitu ya. Nah, itu memang itu yang tadi saya bilang, persiapan waktu muda tuh butuh ya. Sehingga ketika dia sudah turunnya tuh jangan turun-turun banget gitu ya, drastis. Kemudian juga ya itu sih banyak masalah dia mungkin udah nggak punya komunitas. Itu banyak juga tuh. Misalkan ditinggal sama anaknya, ditinggalnya juga bukannya ninggalin aja, emang karena kebutuhan mau berkarir gitu ya. Akhirnya keluar kota, kemudian ditambah lagi mungkin menikah, akhirnya kayak nelangsa sendiri. Kadang-kadang juga akhirnya banyak juga sih lansia yang jadi seperti, mungkin tanda kutip nggak semua ya saya bilang, jadi kayak mau
intervensi sama keluarganya gitu ya, mungkin dia melihat anaknya begini dan dia masih belum bisa ngelepas anaknya, itu ada juga sih yang seperti itu. Nah mungkin ini yang harus diperhatikan oleh lansia adalah lansia harus mengetahui tugas perkembangannya. Jadi setiap fase kehidupan itu ada tugas perkembangan dan lansia juga punya. Salah satunya adalah menerima perubahan. Ya, menerima perubahannya itu perubahan fisik termasuk. Dia bisa menerima yang tadinya jalannya gagah, tapi sekarang harus pakai tongkat, nggak usah malu. Yang penting bisa jalan. Intinya kan kalau tujuan dari perawatan lansia sebenarnya mereka jadi independen. Nggak bergantung pada siapapun. Jadi kita nggak usah ngelihat masalah sakit apa. Ya mau sakit hipertensi, mau sakit gula, ya mau sakit jantung, selama dia masih bisa tidak bergantung, itu sehat artinya. Itu ya, itu kalau dari sisi keperawatan gitu Pak. Makanya diusahakan memang lansia bagaimanapun caranya bisa mandiri, makan sendiri gitu ya, ke kamar mandi sendiri walaupun dengan alat bantu gitu. Nah kemudian juga selain menerima perubahan secara fisik, dia juga menerima perubahan yaitu yang tadi mungkin kehilangan pasangan. Itu yang berat. Kadangkala ada yang nggak siap ya kehilangan pasangan. Lalu juga kehilangan perhatian dari anak-anak. Karena tadi faktor entah berkarir, lalu sibuk dengan keluarganya sendiri. Dan udah menikah, akhirnya jadi, apalagi kalau lansia yang perempuan, banyak juga yang mungkin tidak cocok sama menantu, ya. Jadi ya itu jadi masalah lagi buat dianya juga dan buat keluarganya gitu. Menerima perubahan, kemudian juga perubahan ekonomi termasuk Pak. Nah, ada juga yang mengatakan jangan tua sebelum kaya. Ya itu juga ada yang ngomong tuh. Jangan tua sebelum kaya ya. Tapi saya nggak terlalu setuju sih. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, oh iya benar juga sih mungkin ya. Maksudnya banyak yang lansia tidak siap dengan kondisi pensiun. Termasuk bagaimana dia mempersiapkan pensiunnya. Aktif harus terus sebenarnya. Ya, bersosialisasi. Tapi bersosialisasi kan butuh uang. Betul sekali. Nah, itu yang dibilang persiapannya macam-macam sih gitu ya. Termasuk ya jangan boros-boros. Kalau memang bisa tetap berkarir, maksudnya tetap bekerja ya. Nggak mesti yang seperti yang dulu. Itu tetap diupayakan gitu ya. Jadi kalau masih bisa dia mungkin punya toko, ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja terus sampai memang dia ini. Karena memang setelah, maksudnya semakin dia diem, itu semakin nggak berfungsi. Karena kita ingat aja, use it or lose it. Pakai atau kalau nggak hilang gitu fungsinya. Semua, fungsi otak juga. Fungsi persendian juga semakin nggak dipakai, semakin kaku. Semakin nggak dipakai, semakin cairan sinovialnya itu tidak diproduksi. Jadi ya kaku lah kira gitu ya. Jadi sebenarnya persoalan utama adalah pertama-tama tadi soalkan kesediaan menerima perubahan ya. Betul. Perubahan karena meskipun dari muda tetap menjaga asupan segala macam hidup sehat, tetap saja ada penurunan tertentu. Betul. Ketika masuki usia 60 tahun tadi itu. Iya. Dan kelihatannya akan lebih banyak itu pada masalah kesehatan fisik berarti ya perubahannya tadi itu ya. Iya. Jadi harusnya memang kalau nggak bisa berlari sekarang jalan cepat, nggak bisa jalan cepat, jalan perlahan aja. Nggak bisa jalan sendiri pakai tongkat. Iya, karena banyak lansia yang malu pakai tongkat ternyata. Akhirnya memaksakan diri. Iya, atau nggak keluar sama atau sekali nggak keluar, malah jadi nggak jalan, malah jadi nggak berfungsi. Karena ketika nggak dilatih, otot itu kan bisa mengecil, gitu. Dalam hitungan 10 hari sebenarnya itu sangat. Oh ya? Ya, karena memang misalkan bed rest, ya bed rest karena sakit. Terus keluarganya nggak memikirkan gitu ya, ya udah biarin aja bed rest, yang penting nggak jatuh. Kita kan selalu mikirnya yang penting nggak jatuh. Padahal ketika nggak dilatih itu berbahaya sebenarnya. Saya pernah ketemu satu lansia di satu panti ya. Di situ memang nggak ada perawatnya sih. Jadi karena dia pernah jatuh, karena dia kan demensia, muter-muter ya. Kalau orang demensia cenderung malam-malam tuh ngiter gitu. Nah akhirnya karena
penjaganya takut dia jatuh, ya diikat ya, jadinya di tempat duduk terus gitu ya. Yang penting nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Benar-benar lumpuh, nggak bisa dipakai. Nah itu kan jadi beban lagi ya buat caregiver gitu. Bahkan ketika saya ajak ngomong ya, dia tuh posisi gini terus gitu ya. Saya panggil oma, dia bahkan susah untuk begini lagi gitu. Jadi intinya memang harus beraktivitas. Nah ini sangat mengandalkan keluarga sih. Kalau keluarganya cenderung protektif tapi nggak tahu bahwa oh ini tetap harus nih lansia didorong untuk bisa sehat, maksudnya ototnya juga tidak mengecil, tulang-tulangnya juga kuat, sendinya juga jadi nggak kaku gitu. Karena nanti ketika lansia jadi tergantung, jadi masalah lagi buat keluarga. Sekarang nyari caregiver susah loh Pak, nyari caregiver yang punya hati ya. Punya hati dan punya pengetahuan juga. Iya, dan ya jujur juga. Nah, itu kesulitannya. Jadi, selama masih bisa melakukan apa, misalkan bisanya cuman gerakin, maksudnya mindahin badan, pantat doang, ya udah, lakukan. Selama masih bisa makan doang begini, lakukan. Kasihlah. Biar agak berantakan, no problem ya, Bu. Gak apa-apa. Jadi, kalau dia nggak bisa ngambil makanan, tapi dia bisa nyuap, kasih makanan di depannya. Kemudian dia akan suap sendiri. Itu sih sebenarnya yang terus harus dipertahankan. Jadi tanda kita mencintai keluarga kita yang berusia lanjut bukan melindungi mereka supaya jangan bergerak kemana-mana, jangan jatuh, tetapi justru menolong mereka agar tetap dapat melakukan aktivitas yang masih bisa mereka lakukan gitu ya Bu. Iya, maksimalnya dia semana. Semaksimal dia. Itu artinya kita mencintai mereka, menolong mereka menjalani hidup ya yang bisa mereka lakukan begitu. Ya, itu mungkin saya bisa mengatakan yang bermartabat ya. Yang bermartabat. Ya, jadi tetap menjadi seorang yang berusia lanjut dengan tetap ya dia punya yang bermartabat tadi itu ya. Dia nggak dianggap tidak bisa mengerjakan apa-apa ya. Dia dianggap tidak lagi produktif. Sebenarnya masih produktif dalam batas ya kemampuan dia. Ya. Berarti keluarga perlu punya pengetahuan ya Bu. Betul. Tentang sebutlah keadaan para lansia ini. Jadi masing-masing harus mau tahu. Keluarga mau tahu kebutuhan lansia apa, perubahan dia apa. Lansia juga punya juga ya rasa toleransi. Keluarga ada kebutuhan, dia punya aktivitas gitu ya. Karena kan juga kan misalkan lansia merasa kadang-kadang nggak diperhatikan, padahal bukan itu maksudnya. Jadi memang harus saling tahu sih kebutuhan masing-masing, perubahan masing-masing, kondisi masing-masing bagaimana gitu. Kan tadi kan ini kan mau mengatakan kan Bu bahwa memang sekali lagi meskipun dari muda sudah menjaga kesehatan, tetapi ketika memasuki usia lanjut ada sejumlah keterbatasan. Tadi kan Ibu mengatakan apa sih yang keterbatasan yang paling dominan ketika orang masuk usia lanjut? Apakah fisik tadi itu atau ya apa ya? Fisik sih fisik sebenarnya. Terutama ya. Yang paling banyak fisik ya. Dia punya penyakit kronis bisa sampai 5 itu yang saya katakan. Artinya dia juga punya kebutuhan untuk diantar ke rumah sakit. Itu. Dan sementara juga ditambah lagi ke rumah sakit dia punya asuransi nggak? Nah itu juga kan kadang kalau lansia yang nggak siap-siap mau nggak mau jadi beban buat keluarga. Ya kita mengandalkan ya asuransi yang ada gitu ya dari pemerintah, tapi tetap kan lansia nggak akan bisa sendiri gitu. Untuk menuju ke rumah sakit pun seringkali butuh ini ya karena harus berjam-jam di sana Pak. Saya juga pernah ketemu ya dengar apa maksudnya. Ada teman kasih tahu gitu ya bahwa ada lansia saking nunggu lamanya di rumah sakit ya ini bukan rumah sakit swasta sih gitu ya karena yang ngantrinya panjang akhirnya sampai muncul luka gitu ya saking dia harus duduk terus ngantri berjam-jam. Aduh. Itu ada teman saya pernah cerita seperti itu. Dan itu apa Ibu mau mengatakan bahwa sebenarnya perhatian pemerintah dalam fasilitas kesehatan untuk para lansia ini masih sangat terbatas begitu? Iya, jadi sebenarnya
friendly city ya, Aha. kota yang friendly lansia itu seperti apa gitu ya. Semua sistemnya itu harus dibenerin juga. Dan kota gitu. kita jauh dari itu ya. Sama sekali tidak. Nggak, pengalaman saya sendiri ya. Karena kan saya bolak-balik antar mama ke rumah sakit begitu ya. Jadi wah ini susah gitu ya. Jadi Bahkan public facility kita itu sama sekali sebenarnya tidak memfasilitasi para lansia untuk hidup tadi bermartabat tadi itu. ya dan nyaman ya jadinya. Nah itu belum. Nah mungkin jadinya itu mempengaruhi lansia juga ya, takut kemana-mana. Kemudian sepertinya tergantung sama anak. Ya memang akhirnya tergantung, nggak ada yang bisa. Maksudnya mandiri ya gara-gara itu semua. Nah kan ada semacam ini ya Bu, semacam kontradiksi antara sebenarnya keterbatasan yang dimiliki tadi. Misalnya sebelah keterbatasan karena fisik, gerak, tidak bisa pergi sendiri, tidak bisa bersosialisasi. Padahal pada secara kultural kita nih orang Indonesia, orang Timur lah sebenarnya adalah senang ngumpul-ngumpul kan. Ya. Betul. Nah itu kan lansia tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apa yang Ibu lihat terhadap kontradiksi antara kebutuhan berkumpul dengan bersosialisasi dengan teman-temannya itu dengan keterbatasan yang mereka miliki? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Krida Bagimu Negeri dengan saya Ruslan. Bagaimana percakapan kita bicara tentang bahagia bersama lansia bersama narasumber kita Ibu Ernawati. Dan ini segmen terakhir para sahabat, tapi Anda masih boleh menulis komentar atau menuliskan pertanyaan di chat room atau kolom komentar yang tersedia, dan Ibu Ernawati tentu dengan senang hati akan merespons pertanyaan atau komentar Anda. Ini segmen terakhir Bu, ya, bagi kita yang belum semenit lagi nih selesai. Gimana tuh Bu? Kan lansia itu terbatas, tetapi mereka sebenarnya kan butuh bersosialisasi. Apalagi kalau ketika masih muda punya banyak kawan. Ini komentar Ibu terhadap ini gimana? Digital literasi. Oke. Jadi memang kalau dulu kan mungkin kualitas hidup dilihatnya dari bagaimana fisik, kemudian bagaimana psikisnya dan bagaimana bersosialisasi. Tapi sosialisasi itu kan bukan cuma tatap muka ya. Dengan keterbatasan masih tetap bisa, yaitu lewat telepon atau bahkan ya beberapa waktu lalu, minggu lalu lah, saya baru wawancara lansia, yaitu mereka suka Zoom seminggu 2 kali gitu ya. Zoom apa Pak gitu? Bisnis, saya punya teman bisnis. Oh, berarti kan sebenarnya banyak lansia yang aktif gitu ya. Selama mereka masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada, itu sepertinya survive sih Pak. Jadi mesti ditolong ya agar familiar dengan teknologi. Betul. Nah dulu waktu saya studi S2 di luar sana, ada pelatihan menggunakan iPad. Nah itu sebelum, itu tahun berapa ya? 2014 itu udah ada pelatihan kepada lansia di gereja. Di gereja, di sana. Di sana. Di sini nggak tahu. Di sini belum. Mungkin belum ya. Jadi sebenarnya penting ya bahwa justru program kepada lansia itu bukan program kayak teman kanak-kanak, tapi program literasi tentang digital, bagaimana mereka friendly dengan menggunakan Zoom, WhatsApp lah minimal. WhatsApp, FaceTime. Mungkin Zoom sama WhatsApp udah lumayan. Udah lumayan dia. Udah lumayan deh.
gitu. Jadi itu justru perlu gereja kerjakan ya Bu ya. Iya. Supaya keterbatasan fisik untuk berpergian itu dan keterbatasan keluarga untuk mengantar-ngantar keluarga yang berusia dapat teratasi dengan Iya. sediakan fasilitas inilah. Cuman masalahnya waktu saya pernah juga ngadain kegiatan terhambatnya itu ketika lansia nggak bisa pakai Zoom. Nah, harus ditemenin keluarga. Keluarganya nggak ada. Nah, itu jadi hanya lansia tertentu yang bisa. Karena gitu. belum dilatih sebenarnya. Betul, karena itu. semua orang bisa kan mestinya. Iya, sebenarnya Kan sih simple bisa. sebenarnya membuka Zoom itu. Iya, Ya. menurut kita ya Pak. Menurut kita yang sudah, ya kita karena kita udah terbiasa. Iya, Ketika awal juga gimana kan bingung kita betul, ketika awal. masalah terbiasa atau enggak kok, bukan muda apa tua yang artinya yang muda doang yang bisa, enggak sih kalau saya bilang. Jadi sebenarnya teknologi komunikasi ini sangat membantu sebenarnya para lansia untuk tetap dapat beraktivitas walaupun mereka punya keterbatasan fisik tertentu. Iya, soalnya kalau di rumah kan wifi biasanya ada aja. Nggak usah mereka pakai transportasi pergi, apalagi sekarang ya pandemi seperti ini agak riskan. Tapi di rumah aja jadi nggak ngapa-ngapain. Ada yang suka di rumah memang, tapi ada yang bosen di rumah. Tapi kan kalau misalkan dia punya ya mengerti teknologi, dia bisa yang tadi suka traveling jadi bisa travelingnya yang bisa browsing sendiri gitu ya. Jadi paling tidak memuaskan mata lah. Ya. Nah, ini kan Ibu udah mulai mengatakan apa yang bisa dikerjakan keluarga. Nah, apa saja lagi selain itu Bu? Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga yang tinggal bersama keluarga yang usia lanjut agar anggota keluarga yang berusia lanjut ini tetap bahagia seperti sama kita dan tadi bermartabat itu. Apa saja yang keluarga bisa lakukan? Keluarga bisa lakukan pertama harus perhatian ya. Perhatian. Jadi melihat perubahan sedikit pada lansia itu harus sensitif. Oke. Jadi kadang-kadang mereka sedih. Sedih, tapi nanti sebenarnya butuh perhatian sih. Kok anak saya nggak nyapa? Itu sesimpel itu sebenarnya. Ya, jadi nangis kenapa? Nggak tahu, perasaan nggak ngerti gitu ya. Padahal mungkin ada yang dia nggak bisa sampaikan gitu. Dan itu simpel, kadang-kadang karena nggak dilihat anaknya, atau nggak ditelepon anaknya, atau nggak didatengin anaknya sudah lama, atau anaknya datang nggak langsung nyapa gitu ya, langsung mungkin ke kamar mandi atau ke kamar. Nah itu hal-hal simpel yang kadang bikin sedih gitu ya untuk lansia. Apalagi yang kalau diingat akhirnya mereka flashback, dulu saya sudah ngerawat, saya habisin waktu banyak gitu ya. Bahkan mungkin ada ibu-ibu yang give up kerjaannya untuk ngerawat anak dulu. Tapi kemudian anaknya setelah sudah dewasa perhatiannya kurang. Nah itu wajar sebenarnya, bisa membuat mereka semakin sedih. Nah itu yang suka membuat masalah psikis itu justru itunya gitu, bukan secara natur dia sebagai lansia berubah gitu, enggak gitu. Jadi minimal perhatian, ada perubahan sedikit, karena contohnya kalau demensia aja, itu yang paling pertama nangkep itu sebenarnya keluarga. Nangkep, kok ibu saya nyendiri, karena demensia seringkali kan kelihatannya bukan masalah lupa doang, ada perubahan kepribadian itu juga seringkali muncul seperti itu. Nah itu kalau keluarga bisa nangkep dengan lebih cepat, artinya bisa lebih cepat ditanganin gitu ya, ditolong, walaupun mungkin ya nggak bisa disembuhkan demensia, tapi bisa diperlambat gitu ya progresnya gitu. Nah itu lalu ya, sebenarnya itu sih lansia nggak terlalu banyak, hemat saya ya Pak, nggak terlalu banyak ini sih dari keluarga, butuh perhatian saja. Asal keluarga memberi perhatian yang baik, sebenarnya mereka dengan sendirinya akan melewati masa-masa usia lanjut itu ya dengan bermartabat, dengan bahagia ya. Iya, iya. Kadangkala juga kan mereka, misalkan saya suka dengar juga mama saya telepon atau ngomong ke saya langsung sih. Saya termasuk beruntung karena anak saya perhatian gitu. Jadi saya nggak pernah tinggal sendirian. Ternyata memang ada mungkin ada yang malu juga untuk mengungkapkan, maunya ditemenin gitu ya. Tapi ada mungkin ya itu biasanya ketika ada keterbatasan fisik. Mereka lebih berharap anaknya yang take care gitu, ketimbang caregiver yang
kita bayar gitu ya, atau paling nggak di rumah itulah gitu. Nah ini tentunya pergumulan tiap keluarga perlu dipikirkan gitu ya. Apakah keluarga juga siap untuk menerima lansia di rumah, ataukah lansia juga siap untuk tinggal di rumah anaknya, atau kadang-kadang mereka keinginannya anaknya yang hijrah, maksudnya diboyong ke rumah dia. Itu ada juga lansia yang beberapa saya temukan akhirnya anaknya ya udahlah saya ngalah tinggal di rumah mama gitu. Nah itu juga sih, jadi butuh ada komunikasi, lalu juga ada toleransi, siapa yang bisa ngalah gitu. Nah itu juga keluarga harus memikirkan. Tapi secara prinsip artinya seperti Ibu mengatakan kan, para orang tua kita atau kaum lansia ini lebih senang kalau kebutuhan mereka itu, terutama tadi pada diberikan oleh anak-anak daripada orang lain yang dibayar. Nah kalau gitu, bagaimana dengan Pantiwerda, tempat di mana para lansia berhimpun? Apakah itu jalan keluar yang sebutlah ya paling bagus? Kan ada perawat di sana, ada teman-temannya di sana. Daripada di sini dia di rumah udah beda cara berpikir dengan kita, anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Bagaimana pandangan Ibu tentang itu? Jadi sebenarnya kita pertahankan lansia ada di tempat yang rumah. Yang dianggap dia sebagai rumah, mungkin rumah anaknya atau rumah dia. Selama mungkin. Gitu. Tapi ketika memang keluarga udah nggak mampu untuk ngopenin, kita juga harus realistis ya. Misalkan lansianya harus, contoh dia lansia yang dengan demensia, itu berat. Kalau tetap harus di rumah itu berat. Jadi dia bisa membahayakan lingkungan juga gitu. Walaupun demensia macam-macam sih ya Pak. Ada yang istilahnya masih bisa ditanganin oleh keluarga. Atau juga pernah saya ketemu orang yang dengan demensia, keluarganya tetap mau merawat mamanya ya. Itu saya senang juga sih dengar itu ya. Sampai mamanya tuh pada tahap demensia yang berat sekali, sampai dia nggak bisa membedakan kotorannya dia dengan entah itu dianggap sebagai makanan dia gitu ya. Karena sempat dimakan juga sama mamanya, tapi anaknya dia berjuang untuk tetap merawat mamanya gitu ya. Nah itu butuh hati sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan keluarga nggak mampu untuk bisa berbuat sampai seperti itu ya, misalkan ya itu ya, mohon maaf gitu ya, dia pup di sembarang tempat, sementara anaknya kerja semua. Atau pernah saya ketemu pasien saya, anaknya kerja semua, nggak ada orang di rumah, dia demensia, nggak ada orang di rumah, dia berpikir dia masa lalunya kan, jadi dia panjat pagar, jatuh, memar. Jadi dilihat dulu keluarga itu mampu nggak ya, mampu. Terlepas akhirnya ada mungkin nggak ada yang puas 100% sih sebenarnya. Ketika tinggal di rumah anak pun ada sesuatu gitu ya, ketidakpuasan. Ketika tidak misalkan tinggal di rumah anak, mungkin ada apa namanya plus minusnya ya begitu. Gitu. Jadi memang harus realistis dilihat lagi. Sebenarnya kalau menurut caregiver, maksudnya keluarga, mengatakan banyak yang lebih enak sih kalau dia misalkan dia sudah nggak mampu melakukan apa-apa, ya bayar caregiver datang ke rumah. Nah tapi kalau ada yang demensia tapi masih aktif gitu Pak, bukan yang bed rest, ada juga kan, itu banyak keluarga yang udah nggak kuat, jadi menitipkan ke Pantiwerda. Tapi sayangnya di Indonesia itu untuk demensia care unitnya itu nggak, setahu saya masih baru 1 kalau nggak salah di Indonesia. Nah sementara orang demensia banyak banget sekali ya. Gitu, jadi butuh keluarga banget sih. Nah sementara itu juga harus dipikirkan, orang demensia pun ketika pindah ke tempat yang baru, dia nggak nyaman juga tuh, nggak nyaman, akhirnya perilakunya aneh-aneh gitu. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang. Jadi sedapat-dapatnya sebenarnya keluarga kita yang berusia lanjut itu, ayah dan ibu kita lah sebut begitu, yang benar-benar tetap tinggal bersama dengan kita. Entah di rumahnya kita pindah ke sana, entah kita minta dia pindah ke rumah kita. Iya. Sedapat-dapatnya. Karena kalau di Australia pun biasanya sedapat-dapatnya
dia di rumahnya sendiri. Jadi kalau misalkan dia butuh bantuannya cuma buat masak, ya udah catering, tapi dia bisa tetap di rumahnya. Atau butuhnya dibersihin rumahnya, ya orang yang bersihin rumah, tapi dia tetap di situ. Nah biasanya orang yang dimasukkan ke nursing home itu ketika dia ada masalah, misalkan ada inkontinensia, dia buang air kecil nggak bisa ketahan jadi bau gitu ya, itu banyak yang dititip ke nursing home itu banyak yang karena itu sih gitu ya, keluarga udah nggak mampu lagi. Sementara ya bersyukurnya kalau di Indonesia kan masih ada yang mau jadi caregiver, ya pembantu ART di rumah gitu ya. Ketika nggak ada pilihan itu dan keluarga emang nggak mampu, daripada menerlantarkan, ya mendingan carilah tempat yang bisa dia lebih nyaman di situ, bisa diurus gitu ya. Ketimbang diterlantarkan, itu kan juga jadi memilih tempat penitipan pun bukan sembarang ya Bu ya. Iya. Harus memastikan bahwa di sini ia jauh lebih terawat dibanding dengan di rumah, begitu. Iya gitu. Jadi memang pertimbangannya lebih kepada lebih baik apa enggak lebih baik di rumah apa lebih baik di luar. Kalau memang tetap dipertahankan di rumah, orang rumahnya siap nggak gitu ya dengan ini. Gitu. Tapi kalau lansianya aktif sih saya pikir nggak ada masalah ya, harusnya ya dengan keluarga gitu. Intinya itu aktif independen ya. Jadi dia istilahnya ya udah saya yang masak, nanti ya udah tinggal makan, tapi mandi sendiri, ke toilet sendiri, itu sebenarnya masih menurut saya sih masih oke tetap di rumah gitu. Jadi sebenarnya hanya kaum lansia yang berkebutuhan dalam tanda kutip khususlah yang sebenarnya cocok dititipkan di Panti Werda karena di sana tersedia fasilitas. Itu juga kalau tersedia loh fasilitasnya. Ya, menurut saya sih Pak, karena kan memang kita budayanya seperti ini. Tapi kalau di luar kan memang budayanya dan memang fasilitasnya bagus gitu. Anak setiap hari bisa datang. Jadi istilahnya pantinya itu tetap ada di sekitar rumahnya anak gitu ya. Jadi anak setiap pulang kerja bisa mampir ya. Kalau kita kan jauh ya. Dan kita kalau sekali udah naruh orang tua udah lupa. Kan banyak kan gitu. Oma kenapa sedih, anak saya nggak datang berapa bulan. Nah itu dihindari harusnya. Andaikan dititip di Panti Werda pun Anda rutinlah melihatnya. Betul Pak. Ya. Supaya orang tua kita tahu, setiap hari ini anak saya bakal datang jam segini. Dibuat waktu khusus, itu kan menolong juga ya. Dan bisa jadi juga misalkan datang ya jangan di situ juga, bawalah gitu ya ke kafe dibawa keluar. Iya, bisa juga seperti itu. Jadi gitu datang mengambil untuk membawa dia ke tempat tertentu supaya ada ya pertemuan yang sebutlah pertemuan yang sifatnya personal dengan anak-anaknya begitu. Dan istilahnya beda nuansa. Beda suasana ya. Beda suasana. Tapi itu perlu biaya lagi sebenarnya. Iya. Jadi memang harus pada saat muda mulai dipersiapkan, Pak. Berarti paling bagus sebenarnya ketika masih belum lansia, siapkanlah dirimu untuk memasuki usia lanjut. Betul. Artinya siapkan kesehatanmu, siapkan uangmu juga. Salah satunya, walaupun kita tetap mikir kan Tuhan pelihara gitu ya kalau kesannya itu. Tapi kan kita mesti bikin planning bahwa paling tidak memang orang tua nggak ada yang pengen jadi beban anak-anak sih. Betul. Tapi ada keterbatasan tertentu. Akhirnya mau tidak mau anak-anak perlu mengambil bagian. Baik, Berna, ini percakapan sangat menarik tapi waktu kita terbatas. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan khusus kepada keluarga, kepada anak-anak yang orang tuanya udah masuk ke usia lanjut? Silakan Bu Erna. Oke, Pak. Pesannya kepada semua keluarga ya, berikan perhatian yang cukup buat orang tua kita, karena kita juga kita itu merupakan bakti kita ya, dan itu yang bisa menguatkan kita salah satunya juga mengingat apa yang sudah orang tua kita lakukan buat kita, dan tetap berdoa ya buat orang tua kita supaya mereka juga dikuatkan, karena memang menjadi lansia itu tidak mudah, sangat susah. Kalau saya bilang sangat susah. Bahkan kalau saya setelah memberikan mata kuliah, kadang bertanya kepada mahasiswa, lebih enak jadi lansia atau lebih
milih mati. Mereka banyak yang milih mati sebenarnya ketimbang jadi lansia karena pergumulannya sangat banyak. Jadi kita bisa lebih toleransi kepada mereka dan ya dengan itu berharap kita bisa mengurangi beban mereka. Ya, itu Pak. Terima kasih Bu Erna. Itulah percakapan kita tentang bahagia bersama lansia. Tetap dapat berbahagia dengan persiapan yang matang tentu saja, yang tadi dikatakan Ibu Erna, dan para lansia itu tetap bisa berkarya, beraktivitas, berproduktif. Hanya saja memang keluarga perlu memberikan fasilitas tertentu agar orang tua kita ini dapat terus hidup bahagia dan bermartabat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.